Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, basis data 1, kita akan membahas tentang fungsi agregasi pada SQL. Karena kita menggunakan MySQL, tapi ini spesifiknya memang spesifik di sintak MySQL. Suaranya kedengeran? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Saya lanjut ya. Ya, Pak. Agregasi sih. Apa itu agregasi? Agregasi itu, fungsi agregasi digunakan untuk menampilkan nilai-nilai atribut yang ada dalam tabel. Jadi nilai-nilai atribut yang ada dalam tabel. Fungsi agregasi ini biasanya untuk melakukan perhitungan dari beberapa nilai dengan output sebuah nilai. Jadi dia akan melakukan perhitungan dari tabel, dari beberapa row, dan akan menghasilkan sebuah output nilai. Nah, fungsi agregasi dapat digabungkan dengan sebuah parameter seperti where. Jadi agregasi ini bisa digabungkan dengan parameter where untuk menghasilkan satu hasil yang lebih kompleks. Pada pertemuan ini, fungsi agregasi yang kita akan bahas dalam SQL itu diantaranya count untuk mendapatkan jumlah record hasil query, sum untuk mendapatkan nilai total suatu kolom numerik, max untuk mendapatkan nilai terbesar dari kolom numerik, min untuk mendapatkan nilai terkecil dari kolom numerik, dan AVG ini adalah average itu rata, untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kolom numerik. Nah, ini ada 5 fungsi agregasi yang mungkin spesifik kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Tapi fungsi agregasi ini ada beberapa lagi, tapi yang sering dipakai adalah 5 ini. Beberapa fungsi agregasi lainnya, ini akan saya tunjukkan tabel agregasi function pada website MySQL. Nah, di sini ada agregasi function description. Ada AVG, bit-end, bit-or, bit-sort, count, distinct, group, concat, JSON, array, JSON object gitu. Nah, ini ada yang kita tadi bahas, yang kita akan pelajari ya. Ini count, terus ada lagi di sini ada max, ada min, std, stdf pop, stdf sum, terus sum. Nah, ini sum, var pop, var sum, dan parsem dan variance. Nah, ini di dalam website MySQL ini ada di antara agregasi function ini. Cuman hanya beberapa tadi, yang 5 tadi yang kita lebih spesifik untuk kita pelajari pada pertemuan kali ini. Count. Kita mulai dari fungsi count. Agregasi count akan menghitung jumlah record atau baris nilai dari suatu tabel. Contoh sintaknya adalah select count from table. Nah, seperti ini. Nah, kita akan simulasikan. Oke, pada simulasi di One Compiler, saya membuat suatu tabel. Nama tabelnya adalah toko gadget. Nah, toko gadget ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Nah, terdiri 5 kolom. Ada ID gadget not null, dan ini merupakan primary key. Tapi di sini hanya 2 digit saja. Karena ini hanya simulasi, jadi 2 digit. Kemudian merek. Merek itu tipe datanya enum. Nah, merek itu hanya ada di sini dimasukkan hanya ada Samsung, Oppo, Vivo.
Hanya 3 merek di sini sebagai simulasi. Merek gadget ya. Serinya ada Facar, terdiri dari 20 Facar. Ada jumlah stok, artinya di sini stok yang tersedia berapa? Itu ada 3 digit. Ada 90 stok mungkin ada 20 stok gitu. Nah, harga itu dibuat integer 8. Artinya berarti ada 8 digit. 8 digit itu bisa sampai 10, misalnya 99 juta ya. Harga gadgetnya itu maksimal 99 juta. Nah, berarti ada 5 kolom yang kita buat tabel di toko gadget. Oke, contohnya kita memasukkan data menggunakan perintah DML ya, insert. Untuk DML insert ini kita langsung masukkan value-nya satu Samsung Galaxy A12, ada stoknya ada 30 dan harganya 2.400.000, harganya 2.400.000. Samsung Galaxy A12. Vivo yang kedua, Vivo ini harganya 11 juta ya, harga iQOO 12 5G. Reno Oppo harganya di sini 6,5 juta. Galaxy A30 harganya 2.100.000. Sudah itu Find X6 Pro harganya 13.500.000. Terus F29 Vivo harganya 4 juta. Samsung Note 10 harganya di sini 15 juta. Oppo A58 harganya sini 2.800.000 dan Vivo harganya 2.500.000. Jadi beragam. Jadi di sini ada beragam merek dan beragam seri serta beragam harga dan beragam jumlah stoknya. Kita tampilkan semua data yang sudah kita isikan. Total data ada 9 data. Kita coba tampilkan dan hasilnya kita jalankan ya seperti ini. Nah, ini di sini tabelnya, ID gadgetnya, merek, seri, jumlah stok, harga. Ya, di sini sudah tampil. Jadi 9 item tadi sudah tampil semua datanya. Nah, sekarang kita mencoba tadi adalah count. Count itu menghitung jumlah record. Jumlah record itu sebenarnya ini. Berapa baris dalam tabel ini? Ini maksudnya. Ini jumlah record adalah berapa baris. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 baris kan. Nah, dia menghitung jumlah baris. Bayangkan kalau nanti ada row-nya sampai ratusan ribu. Dan kita nggak mungkin menghitung manual ratusan ribu. Kalau 9 seperti ini kita hitung manual bisa. Tapi ketika sudah data atau record atau baris datanya sudah banyak sampai ratusan ribu bahkan jutaan, ya itu mau nggak mau kita menghitungnya menggunakan perintah count. Nah, bagaimana perintah count? Tinggal di sini letakkan count. Nah, count from toko gadget. Kalau kita jalankan, hasilnya adalah count toko gadget. Seperti ini perintahnya. Hasilnya 9, hasil countnya. Terdiri dari 9 baris. Nah, inilah fungsi count untuk menghitung jumlah record baris dari suatu tabel. Berikutnya adalah sum. Sum itu kepanjangan dari summary ya. Berfungsi untuk mendapatkan nilai total suatu atribut amrik. Contoh, select sum nama kolom from table. Jadi hasil dari summary-nya itu nama kolom from table dan record adalah kita contohkan simulasinya. Oke, tadi count, sekarang sum. Nah, kalau sum kita menghitung nama kolomnya, kolom mana yang mau kita hitung.
Misalnya tadi, ini kita contoh dulu, kita buat semua dulu, kita tampilkan. Kita menghitung jumlah stok. Nah, ini kita hitung nih, semua jumlah stok yang ada di toko gadget, ada 9 item, berapakah jumlah stoknya? Kita summary, kita punya stok barang berapa dari beragam merek dan seri. Nah, berarti itu adalah sum CML jumlah stok. Nah, ini akan menghasil jumlah dari ini semua. Ini kalau misalnya kita manual kan bisa kelihatan ya. 40, 50, ya sekitar berapa ini? Kita coba aja hitung. Hasil totalnya. Kita jalankan. Totalnya ada 130 stok. Jumlah stok yang ada di toko gadget dengan beragam merek dan beragam totalnya adalah 130. Nah, itu untuk sum. Berikutnya adalah max, maksimum. Ini berfungsi untuk mendapatkan nilai terbesar dari suatu kolom pada tabel. Jadi di sini contohnya adalah select max, maksimum, max, nama kolomnya, from tabelnya. Oke, kita akan contohkan pada kasus toko gadget. Oke, pada kasus ini kita akan melihat nilai maksimal dari mana. Oke, kita melihat misalnya stok yang paling banyak gitu ya. Kalau kita lihat di kasat mata saja di sini tanpa mengetikkan sintak kita udah kelihatan nih. Karena datanya sedikit 9. Tapi kalau ratusan ribu sampai jutaan, kita sulit nanti melihatnya. Nah, kalau misalnya di sini dilihat, stok paling banyak itu ada di Samsung Galaxy A12. Nah, kita bisa misalnya menampilkan adalah max ya, terus jumlah stok. Berarti nilai terbesar pada kolom jumlah stok. Kita jalankan coba hasilnya 30. Di sini adalah jumlah stok paling besar. Ya, sekarang apakah kita bisa menampilkan merek ya? Merek apa ini gitu ya? Bisa nggak kita tampilkan merek? Gitu? Kita coba nih masukkan ketikan seperti ini. Kita jalankan. Error. Nggak bisa. Merek itu error dengan jenis yang ditampilkan. Jadi maksimal jumlah stok ya. Nah, oke. Oke, sekarang jadi menurut saya stok yang paling banyak itu berapa? Oppo berapa paling banyak? Jadi kalau ini kan sederhana nih, mak jumlah stok 30. Kita nggak tahu ini merek apa yang jumlah stoknya 30 gitu. Nah, kita ingin mengetahui ini merek-merek Samsung berapa stok yang paling maksimal, Vivo berapa stok paling maksimal, dan Oppo berapa. Kalau di kasat mata kita melihat di sini, kita bisa lihat di sini kasat matanya. Kita hitung lihat aja. Samsung itu paling besar. Oke, Samsung 30 paling besar. Ya, mungkin saya lihat ini ya. Oke, kita lihat datanya dari hasil. Ini seperti ini. Nah, ini lebih gampang untuk dilihat. Stok Samsung paling tinggi adalah 8, 15, 30. Jadi nomor 1 ini paling tinggi di Samsung stok Galaxy A12. Terus si Vivo, oke. Vivo paling tinggi ada 16. Vivo ada 16 dan Oppo paling tinggi ada di 22. Nah, ini bagaimana kita menampilkan stok maksimal di setiap merek.
Oke, kita perhatikan simulasinya. Kita ketikkan select merek, terus max, jumlah stok, terus from toko gadget. Oke, kita letakkan di bawah group by itu sama aja satu baris ya, cuman kalau saya panjang nanti nggak kelihatan, jadi saya letakkan di bawah group by merek, terus saya order by max, jumlah stok. Oke, saya coba jalankan sintaknya. Oke, ini hasilnya ya, seperti tadi yang kita lihat di tabel. Vivo 16, Oppo 22, Samsung 30. Kita lihat. Samsung itu terbesar adalah 30, Vivo adalah terbesar adalah 16 ya. Vivo 16 betul. Sedangkan Oppo adalah 22. Nah, ini contohnya. Dan ini cara sintaknya untuk menampilkan. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menampilkan data semua kolom. Artinya semua kolom yang ditampilkan, tapi dengan stok paling banyak di atas. Jadi kita akan mengurutkan stok paling banyak, tapi kita tampilkan semua kolom. Ya, kita tampilkan semua kolom, tapi stok paling banyak paling atas. Jadi paling atas stok paling banyak, terus nomor 2, nomor 3, sampai tetap semua 9 kita tampilkan. Oke, perintahnya adalah select semuanya kita tampilkan. Berarti from toko gadget, kita menggunakan order by, ordernya berdasarkan apa urutannya? Berdasarkan adalah jumlah stok. Nah, jumlah stok itu ada cascading. Cascading itu dari kecil ke besar. Kalau descading itu dari besar ke kecil. Nah, coba kita jalankan sintaknya. Nah, muncul semuanya. Nah, di sini kelihatan hasilnya adalah saya menampilkan semua kolom dari toko gadget dan di order dari jumlah stok paling besar. Nah, kita perhatikan di sini. Ini jumlah stok paling besar. 30, 22, 16, 15, 12, 12, 10, 8, 5. Gitu ya. Nah, ini cara untuk menampilkan. Berarti paling besar stok tuh Galaxy A22 Samsung, sudah itu Oppo A58, sudah itu Vivo V295G, sudah itu Samsung Galaxy A30. Nah, ini urutan stoknya. Terus kalau kita menampilkan semua, ya kan? Menampilkan semua kolom, tapi hanya satu row atau satu baris yang paling besar saja. Artinya kita hanya menampilkan yang terbesar saja. Nah, ini bisa kita gunakan limit 1. Nah, kita limit gitu outputnya. Dan hasilnya kelihatan paling besar. Atau 3 paling besar gitu. 3 data paling terbesar. Nah, limit 3. Nah, akan muncul limit 3 ini adalah 3 data paling besar. Nah, ini adalah cara menampilkan stok. Tapi dengan semua kolom. Nah, sedangkan max tadi hanya menampilkan maksimalnya saja, data maksimal, tapi dia tidak bisa menampilkan, tekniknya tidak bisa menampilkan semua kolom. Oke, berikutnya adalah min. Nah, perintah min ini berfungsi untuk mendapatkan nilai terkecil dari suatu kolom pada tabel. Contoh, select min nama kolom from tabel. Berikut akan simulasinya kita contohkan. Oke, sekarang sintak min hampir sama sebenarnya, implementasinya min max, cuma hanya beda perintah saja. Select min jumlah stok from toko gadget ya. Kita jalankan, hasilnya adalah ini, seperti ini. Dan bagaimana untuk menampilkan semua kolom, sama juga seperti max.
Ya, ini min sama max ini hampir sama untuk cara menampilkannya. Cuma berbeda tulisan sintaknya aja atau perintahnya. Berikutnya adalah fungsi AVG atau average di sini ya. Nah, fungsi average ini atau disingkat dengan AVG itu berfungsi untuk mendapatkan nilai rata-rata dari suatu kolom pada tabel. Contoh sintaknya seperti ini. Select AVG nama kolom from tabel. Berikut akan kita tampilkan simulasinya. Nah, di sini kita mencari rata-rata. Rata-rata harga Samsung itu ada 3. Samsung. Berapa sih harga rata-rata Samsung di toko gadget ini? Jadi kita mencari harga rata-rata yang mereknya Samsung saja. Oke, berarti di sini AVG yang kita cari adalah harga rata-rata, berarti harga ya from toko gadget. Nah, di sini kita menggunakan parameter where merek sama dengan Samsung. Kita coba jalankan. Oke, harga rata-rata Samsung itu sebesar 6.500.000. Kita coba lihat apakah harga Samsung itu kita rata-ratakan tentang from toko gadget where merek sama dengan Samsung. Kita jalankan. Oke, ini ada Samsung itu ada 3 dan rata-ratanya ada di sini 2.400.000, 2.100.000 ditambah 15 juta. Jadi kalau kita coba hitung secara manual ya, kita hitung ya, 2.400.000 ditambah 2.100.000 ditambah 15 juta. Oke, dibagi, kalau rata-rata dibagi 3 kan, karena 3 tadi. Dibagi 3, 6.500.000. Dan hasilnya, seperti kita ketahui di sini hitungannya 6.500.000. Dan kita cek hasilnya adalah benar 6.500.000. Itu cara mencari rata-rata harga, tapi dengan menggunakan parameter where, jadi hanya Samsung gitu rata-ratanya. Seperti ini. Tapi kalau misalnya ini kan merek Samsung, tapi kalau misalnya semua rata-rata di toko gadget tanpa melihat merek apapun semuanya, nah ini ada rata-rata harga handphone itu adalah 6.644.444. Itu rata-rata harga handphone yang ada toko gadget tanpa melihat merek apapun. Nah, kalau misalnya stok gitu. Kalau misalnya stok gampang. Saya tutup dulu. Kalau stok ya tinggal jumlah stok. Ya kan? From toko gadget. Berapa sih rata-rata jumlah stok di toko gadget gitu? Jumlah stoknya ada 14.4444 di rata-ratakan. Rata-rata ada jumlahnya stok 14. Nah, ini penggunaan average ini sebenarnya cocok untuk mencari nilai rata-rata di dalam satu kelas. Jadi misalnya dalam satu kelas terdiri dari 40 siswa, terus nilainya dari 0 sampai 100. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mencari rata-rata nilai dari satu kelas. Jadi semuanya ditambahkan nilainya, terus dicarilah dirata-ratakan. Baru ketemu nilai rata-rata, misalnya satu kelas ini rata-rata nilainya 60 gitu.
Jadi memang average ini cocoknya untuk menghitung nilai rata-rata, bisa nilai gitu ya. Paling cocok itu adalah menghitung nilai rata-rata. Daripada untuk toko gitu menghitung rata-rata dari harga, kayaknya nggak cocok. Menghitung rata-rata stok nggak cocok gitu. Tapi nilai biasanya digunakan. Atau rata-rata penduduk, misalnya jumlah rata-rata penduduk